Oke, hai semua, jumpa lagi dengan Mad Combiner. Jadi, ini adalah konten pertamaku untuk di channel ini menggunakan bahasa Indonesia ya, karena banyak sekali yang request, "Bang, nggak ngerti karena bahasanya bahasa Inggris." Jadi, untuk mulai mungkin sekarang sampai seterusnya kita akan pakai bahasa Indonesia, biar lebih banyak yang bisa paham. Nah, jadi kita masih di game Animas ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang efek dari kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di Animas. Jadi biasanya ini adalah istilah-istilah yang ada di dalam arena ya. Jadi kita langsung mulai saja. Yang pertama ada DOT atau damage overtime. Jadi damage overtime ini adalah damage yang kalian itu akan terkena secara terus-menerus setiap giliran itu berganti, entah itu selesai giliran kita atau mungkin selesai giliran orang lain. Nah, yang terkena status DOT ini dia itu akan berkurang secara terus-menerus, HP-nya, HP-nya itu akan berkurang secara terus-menerus. Gampangnya kalau di bahasa Indonesia itu adalah damage berkelanjutan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya regen HP atau regenerasi HP. Jadi gampangnya itu adalah auto heal overturn. Jadi setiap kali giliran selesai, entah itu giliran kita atau giliran orang lain yang dapat status regen HP ini, yaitu akan dapat tambahan nyawa ya secara terus menerus ya. Jadi healing secara terus menerus untuk beberapa kali giliran. Kemudian ada efek timer. Jadi efek timer ini sebenarnya ada dua, ada efek timer buff dan ada debuff. Kalau buff itu dia itu efek positif ya, kalau debuff itu dia itu efek negatif. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi timer ini biasanya berlangsung sekitar 3 giliran ya. 3 giliran itu maksudnya setelah 3 putaran barulah timernya itu akan aktif. Jadi misalnya timer untuk auto heal, timer untuk auto stun, auto TOT dan seterusnya. Itu adalah timer. Jadi ada dua jenis timer yang diterapkan ke lawan atau timer yang diterapkan ke kita. Kemudian ada yang namanya untouchable atau tidak tersentuh. Gampangnya itu ketika kamu memperoleh status ini atau lawan memperoleh status untouchable, itu dia itu akan imun all damage ya. Jadi dia itu akan kebal, immortal, artinya serangan apapun itu pasti meleset ya, miss, dan dia nggak bisa untuk diserang. Apapun nggak berpengaruh kalau kena untouchable. Jadi yang nggak bisa diapa-apain ya, kalian nunggu efek untouchable-nya itu selesai. Biasanya 3 giliran atau ada juga yang 2 giliran. Kemudian ada juga refleks. Nah, refleks ini sama dengan untouchable. Refleks atau memantulkan ini adalah skill yang sangat mengganggu ya. Jadi ketika ada lawan terkena skill ini, kita nggak bisa nyerang. Kalau refleks ya serangannya akan memantul, kalau untouchable ya serangannya itu tidak akan kena, seperti itu. Ini termasuk efek-efek yang sangat menyusahkan. Jadi saya harap nanti developer itu bisa ya, apa itu namanya, membuat lebih balance bahwasanya efek untouchable atau refleks ini harus bisa dipatahkan gitu loh. Jadi kalau sama-sama pakai refleks ya nggak ada yang bisa menang. Jadi refleks ini memantulkan semua jenis serangan, tidak memandang perbedaan statistik. Jadi kita level 10 ya, kita bisa menang lawan level 300 sekalipun. Saya pernah seperti itu. Nah, jadi serangan dari karakter lawan yang level 300 itu ketika dipantulkan dia akan, misalnya damage-nya 1000 gitu ya, dia akan 1000 akan kena pada dirinya sendiri, bukan attack dari yang diserang. Jadi apapun yang diserangkan ke refleks itu akan semua kembali, ya damage, ya status itu akan mantul, semuanya mantul. Itu sebabnya refleks ini sangat-sangat OP ya kalau aku bilang ya. Jadi dia bahkan itu bisa eh, membunuh lawan tanpa melakukan apapun. Jadi lawan level berapapun pasti kalah kalau lawan refleks ini. Terutama kalau lawannya AI ya atau komputer. Kemudian ada yang kedua, ada stun.
stun atau terdiam atau membeku atau pusing atau freeze, mungkin istilahnya sama ya. Kalau di bahasa Indonesia itu saya kurang paham, soalnya setting di tempat saya di Animas game punya saya itu pakai bahasa Inggris. Jadi efek stun ini akan membuat kita tidak dapat melakukan apa-apa dalam giliran tertentu. Jadi kalau stunnya selama 3 giliran ya kita akan kehilangan 3 giliran nggak ngapa-ngapain. Andai kata semua tim kita kena stun 3-tiganya ya kita akan melewatkan 3 kali giliran nggak ngapa-ngapain, dan itu akan membuat lawan itu dengan mudah membunuh kita. Itu adalah ngerinya efek stun ya. Jadi gilirannya itu otomatis hilang. Jadi efek stun ini, bagaimana cara mengatasi efek stun ini? Nggak bisa, tapi kita masih bisa mengusahakan efek stun ini bisa kita minimalisir dengan cara kita memakai karakter-karakter yang memiliki statistik dodge tinggi, penghindaran tinggi, dan luck atau keberuntungan tinggi. Jadi kalau masing-masing luck sama dodge itu masing-masing 10, ketika lawan giliran pertama kemudian mengeluarkan skill dengan ada efek stunnya, nah biasanya itu yang statistik dodge sama lucknya tinggi itu nggak kena kalau giliran pertama ya, meskipun lawannya akurasinya 10. Saya pernah mencoba seperti itu, menurut pengalaman saya. Itu kemudian ada juga efek trap. Jadi efek trap ini juga ada dua, trap yang diaplikasikan ke lawan atau trap yang kena ke kita sebagai anggota satu tim. Jadi trap ini akan aktif ketika kita itu action gitu ya. Jadi misalnya kita kena satu trap. Jadi misalnya ada karakter 1, 2, 3 gitu ya. Yang tengah ini kena trap. Nah, trap itu akan aktif ketika dia ini beraksi ya. Jadi misalnya giliran berikutnya dia itu nggak beraksi ya, trapnya nggak aktif. Tapi ketika giliran berikutnya itu dia menyerang misalnya, nah setelah menyerang itu dia trapnya akan aktif. Jadi trap itu bisa dia itu menimbulkan efek stun, DOT, menurunkan akurasi, macam-macam. Itu untuk trap. Kemudian ada purify, pemurnian. Jadi purify pemurnian atau pensucian, kalau orang bilang sama ya, istilahnya sama ya. Cuma kalau di bahasa Inggris namanya purify. Jadi purify ini menghilangkan semua debu itu ya, termasuk kalau kamu kena stun, di purify itu bisa hilang. Kena DOT, kena trap, akurasi berkurang dan lain sebagainya, itu akan hilang. Jadi purify ini juga ada dua, ada purify yang sekali dan ada purify yang per giliran. Jadi seperti regen ya, jadi auto purify kalau kita bilang. Jadi setiap kali giliran dan kita kena status atau kena debuff, kita itu akan secara otomatis hilang debuffnya. Kalau kena stun ya otomatis sembuh dengan sendirinya selama 3 giliran. Itu auto purify. Dan yang bisa auto purify ini adalah karakter gabungan antara Shiba Inu sama live streamer. Itu bisa auto purify selama 3 giliran. Cuma harus melakukan countdown dulu atau hitungan mundur pakai timer. Kemudian ada namanya macam-macam dari buff itu atau efek positif ya. Itu bisa meningkatkan attack 1, 2, 3, meningkatkan defense 1, 2, 3, misalnya menambah akurasi, kasih regen, kasih purify dan lain sebagainya. Kalau untuk macam-macam debuff atau efek negatif itu ada mengurangi serangan, mengurangi defense, mengurangi akurasi, mengurangi terkena trap, terkena stun, kemudian kena DOT, freeze dan lain sebagainya. Itu adalah macam-macam debuff ya. Kemudian ada juga yang namanya damage area atau kemarin namanya apa saya lupa, zona efek. Jadi semua serangannya itu mengenai yang ada di area ya, kecuali si pengguna skill itu sendiri. Jadi teman kena, lawan juga kena, ada skill yang seperti itu. Nah itu juga sebenarnya bagus kalau kita tahu cara makainya, karena biasanya skill seperti itu akurasinya tinggi. Itu kemudian kita akan bahas statistik ya, apa sih fungsinya statistik yang ada di animasi itu.
Jadi statistik yang seperti ini di gamenya. Nah, jadi statistik di situ ada fit atau vitalitas ya. Jadi vitalitas ini tentu saja makin tinggi, misalnya 10, itu penambahan tiap levelnya itu sekitar 5 sampai 6. Jadi kalau kamu naik level, kamu akan menambahkan health point atau nyawa sekitar 6 gitu ya. Jadi itulah pentingnya statistik. Jadi semakin tinggi vitalitasmu, kamu itu ketika naik level, HP atau nyawanya itu semakin gede. Itu fit, kemudian ada attack itu adalah serangan ya. Jadi menyerang lawan itu damage-nya itu diukur serangan dikurangi jumlah defense lawan, kemudian itu adalah defense yang masuk. Sesimpel itu. Jadi kalau semakin besar perbedaan levelnya, juga akan semakin besar perbedaan damage-nya. Ada serangan, ada pertahanan itu sama. Jadi jumlah pertahanan dikurangi jumlah serangan yang dikeluarkan lawan dan jadilah damage itu. Kemudian ada akurasi atau ketepatan ya. Jadi akurasi ini berfungsi untuk seberapa banyak sih serangan itu bisa masuk ke lawan. Jadi kalau ada hero-hero atau karakter-karakter yang misalnya OP ya, tapi akurasinya di bawah 5 atau 5 dan 6, itu kayaknya masih gak worth it ya, karena sebagus apapun serangan kalau nggak kena itu nggak itu jelek. Kemudian ada mengelak atau dodge kalau bahasa Inggrisnya. Jadi mengelak ini adalah unsur penting ketika kita itu dapat giliran kedua. Jadi kalau kita dapat giliran pertama kan kita langsung serang ya, kita bisa ngasih all stun, kemudian all damage, DOD dan sebagainya. Tapi kalau kita dapat giliran kedua ya, kita ya berharap bahwasanya serangannya itu meleset. Nah, itu dipengaruhi oleh efek penghindaran atau dodge ini. Kemudian ada juga luck. Jadi luck ini sebenarnya statusnya kurang jelas ya, luck atau keberuntungan. Jadi kalau asumsi saya sih luck ini berfungsi untuk serangan itu bisa kritikal atau enggak. Jadi di sini kan ada perbedaan serangannya. Menyerang dengan skill yang sama, kemudian menyerang dengan skill yang sama, lawannya sama, damage-nya kok beda. Nah, itu dipengaruhi luck. Kalau luck-nya tinggi, biasanya damage-nya juga bisa kebanyakan tinggi. Kemudian juga bisa juga berpengaruh sebagai faktor kita bisa lebih banyak menghindar kalau luck-nya itu tinggi. Itu jadi ada 6 statistik ya. Sebenarnya harusnya luck ini diganti sama speed. Karena speed itu nanti kita akan mempengaruhi siapa sih yang jalan duluan ketika kita bermain arena itu. Jadi yang tim dengan speed tertinggi itu pasti akan dapat giliran pertama, seperti itu. Jadi kalau di sini kan kesannya random gitu ya, atau mungkin di sini keberuntungan itu yang keberuntungannya paling tinggi itu yang akan mendapatkan giliran pertama. Apa mungkin seperti itu juga ya. Kurang lebih seperti itu untuk video kita hari ini. Lumayan panjang juga ya. Jadi semoga untuk kontennya seperti ini bisa membuat kalian semua enjoy. Jadi kita jumpa lagi di next video. Bye.